Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kema Vapet, kembali lagi di sini di Sharing with Alumni. Di podcast ini kita bakal ngebahas seputar dunia peternakan bersama para alumni yang akan membagi wawasan serta inspirasi kepada kita semua. Nah, di episode pertama ini kita bakal ngebahas topik tentang navigating career path, lessons from alumni. Tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu perkenalkan aku Hasna Latifah. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih, yaitu Kang Fajar. Halo Kang Fajar, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, Kang Fajar di sini bisa mulai memperkenalkan dirinya, Kang. Oke, nama saya Fajar Muhammad Habil. Dulu di Vapet itu saya angkatan masuknya itu 2010. Terus saya lulus di tahun 2015. Jadi saya 5 tahun di Vapet. Gitu. Terus setelah lulus itu saya langsung kerja di salah satu peternakan yang terbesar juga di Indonesia, tapi peternakan sapi, di Great Giant Livestock dari tahun 2015. Setelah lulus saya langsung kerja sampai 2017 akhir. Nah, karena memang basic saya dari keluarga pengusaha, saya pengen jadi pengusaha. Waktu dulu itu saya bilang ke atasan saya yang kebetulan orang Vapet juga, pas saya bilang saya mau jadi pengusaha aja. Saya bilang saya keluar dari kerjaan, akhirnya saya buka usaha di bidang peternakan domba gitu, karena memang saya dari kuliah itu seneng ke ternak domba. Meskipun kalau di Vapet saya UKM-nya itu sapi perah gitu, KSPTP. jadi ya KSPTP, tapi suka sama domba gitu. Kalau suka, maksudnya suka dalam artian hewan ya, suka bukan suka yang lain gitu. Jadi sukanya ke hewannya, lihatnya domba gitu. Nah terus akhirnya saya buka usaha di bidang peternakan domba. Alhamdulillah di tahun pertama saya buka usaha itu, periode pertama itu saya rugi sekitar 30 juta gitu. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena dari situ saya banyak belajar bagaimana mengelola usaha domba, dan akhirnya mungkin kalau teman-teman di Vapet tahu, sekarang saya salah satu pemilik dari Aba Farm, dan di sana saya sekarang sebagai direktur untuk marketing and sales. Itu mungkin dari saya untuk perkenalannya. Oke, kan sekarang Akang di Aba Farm nih, Kang. Ya. Itu populasi awalnya dari peternakan Akang itu berapa ya? Terus sekarang udah ada berapa gitu populasinya? Oke, kalau untuk populasi, dulu peternakan saya pribadi itu punya populasi sekitar 100 ekor. Terus Aba Farm-nya itu di awal kita punya populasi itu, Aba Farm itu saat dibentuk itu sekitar 150 ekoran lah, untuk populasi sekitar segitu. Untuk sekarang di Aba Farm itu sendiri populasi domba alhamdulillah terus bertambah. Sekarang di angka kalau misalkan Aba Farm Ujung Berung itu sekitar 300 sampai 350 ekor. Terus untuk Aba Farm yang di Garut itu masih di sekitar 100 ekor. Tapi kita banyak di kemitraan gitu. Kalau kemitraan kita ada yang 500, ada yang kemitraan 200, ada yang kapasitas kandangnya memang dia cukup untuk sekitar 300 atau 400 ekoran. Kurang lebih seperti itu untuk populasinya. Oh, jadi di perusahaan Akang ini selain punya kandang sendiri, punya juga sistem kemitraan gitu ya, Kang ya? Betul, ada kemitraannya. Oke. Gitu. Karena kan kalau misalkan lebih apa ya, kalau misalkan zaman sekarang itu lebih enak bermitra gitu. Untuk menambah populasi, tapi kita nggak perlu modal besar, itu menambah mitra salah satu caranya. Dan banyak orang yang punya lahan, punya modal, tapi bukan nggak punya ya, dia insight untuk kepeternakannya itu kurang gitu. Akhirnya kita kerjasama, akhirnya ya kita bentuk kemitraan seperti itu gitu. Gimana sih Akang memulai karir di industri peternakan ini? Terus apa aja pengalaman atau kejadian tertentu yang bikin Akang ke jalur ini gitu? Oke. Saya ceritain dulu deh kenapa saya masuk peternakan ya gitu.
Jadi dulu itu saya masuk ke Vapet itu bayangan saya gini, yang penting saya masuk Unpad aja dulu gitu. Yang penting saya masuk Unpad aja dulu. Fakultasnya apa? Saya tanya ke teman-teman di Unpad. Waktu itu saya tanya ke teman saya di pertanian ya. Dia 2008 lah, angkatan 2008. Saya tanya, saya pengen masuk Unpad nih. Gimana ya caranya? Terus kira-kira masuk ke fakultas apa biar saya masuk Unpad gitu saya bilang. Udah Vapet atau Vaperta dia bilang gitu. Terus saya pikir, oh saya seneng nih tentang ternak, tentang hewan gitu saya seneng gitu. Terus tentang tumbuh-tumbuhan saya juga seneng. Gitu. Akhirnya ya udah saya pilihan pertama saya itu pertanian, kedua peternakan. Saya tes dan akhirnya saya qadarullah harus masuk ke peternakan gitu. Di peternakan awalnya saya bingung karena mata kuliahnya mata kuliah dasar gitu kan. Apa sih sama aja gitu ya. Semester 1 itu saya jelek tuh, IP saya itu jelek banget semester 1 itu. Nah semester 2 akhirnya saya sering kuliah terus dapat sama teman-teman. Terus saya sharing-sharing sama teman-teman. Akhirnya dari semester 2 itu saya mulai bagus tuh kuliahnya, bukan bagus ya. Jadi serius banget kuliahnya. Terus IPK juga mulai naik gitu kan. Nah, jadi yang saya lihat di peternakan itu memang dia punya masa depan gitu. Dia punya tujuan gitu, apalagi peternakan di Indonesia itu sekarang lagi masa berkembang seperti itu. Jadi boleh saya bilang kalau misalkan teman-teman masuk peternakan udah cocok gitu. Mau di dunia kerja kita bisa diandalkan, mau di dunia usaha kita tinggal gas gitu. Jadi kenapa peternakan itu saya bilang sekarang lagi naik daun? Karena pengalaman saya sendiri, hampir setiap hari banyak orang yang datang ke kandang, ke Abah Farm untuk, Kang, saya mau bikin peternakan, bisa nggak jadi konsultan gitu. Saya mau bikin peternakan, cara awalnya gimana ya gitu. Berarti dari situ kan banyak orang yang pengen memulai peternakan tapi tidak punya ilmu. Nah, teman-teman di peternakan ini sudah selangkah lebih maju daripada mereka. Tinggal memang kelemahan dari anak-anak Vapet Unpad itu adalah eksekusi yang masih ragu-ragu gitu. Padahal kalau misalkan nggak dicoba dulu ya kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi mungkin sebenarnya masuk ke peternakan ini banyak banget berguna banget gitu ya buat di dunia kerja nanti gitu. Nah Kang, selama Akang meniti karir nih ya dari membangun peternakan ini, ada masa-masa tersulitnya nggak sih Kang? Seperti yang saya bilang tadi Teh, saya pernah rugi sampai 30 juta padahal uang saya itu pas-pasan dulu gitu. Jadi saya rugi 30 juta itu bukan pas-pasan lagi ya, boleh dibilang jadi minus uang saya gitu kan. Jadi masa tersulitnya memang di awal-awal gitu. Peternakan itu selalu memiliki masa sulit di awal-awal gitu. Karena tadi ketidaktahuan kita gitu. Meskipun kita sudah belajar di kampus, tapi kan ilmu pastinya kita belum tahu gitu. Dan kita berbicara dengan ternak, ada makhluk hidup gitu, ada kematian, ada sakit, ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi seperti itu. Jadi kalau kerugian ya pasti ada lah, kegagalan pasti ada. Terus juga hal tersulit di peternakan saat ini adalah yang harus kita cari solusinya bersama-sama adalah peternakan dianggap sebagai yang global warming itu loh. Oh jadi penyebab kerusakan lingkungan gitu nah, ya betul, gitu kan. dari kotoran hewan. Sebetulnya
ya banyak lah penyebab perubahan iklim ini, tapi ya itu jadi tugas kita bersama. Itu adalah tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat supaya loh kita juga nggak serta-merta merusak lingkungan gitu. Dan itu menjadi apa ya? Mungkin kesulitan bagi peternak-peternak yang standarnya industrial gitu. Kalau misalkan peternak-peternak yang standarnya industrial itu pasti dibenturkan dengan hal-hal tersebut, isu-isu lingkungan, isu-isu bau lah, isu-isu pencemaran lah, seperti itu. Gitu sih, itu mungkin kesulitan peternak-peternak yang standarnya industrial gitu. Nah, untuk menangani kesulitan-kesulitan itu Kang, gimana nih Kang caranya? Sebetulnya kalau dari saya sih inti pertama adalah bagaimana cara kita menghadapi hal-hal yang memang kita belum tahu di awalnya gitu ya. Apa itu dengan bertanya, mencari informasi yang lain, seperti itu. Kalau tadi misalkan saya di kesulitan di awal itu saya mengalami kerugian gitu kan. Nah itu harus kita cari dari teman-teman yang memang sudah dari lama berkecimpung di ternak tersebut misalkan. Ini kesulitannya apa sih? Atau misalkan kelemahan dari ternak ini apa sih? Seperti itu. Terus kalau misalkan untuk isu-isu pencemaran lingkungan, kita sekarang punya banyak teknologi gitu. Dari pengolahan pupuk, pengolahan limbah gitu kan, pengolahan pakan seperti apa. Terus bagaimana caranya biar si peternakan itu tidak mencemari lingkungan dengan misalkan buang limbah ke sungai, atau misalkan bau dari ternak itu kita bisa tanggulangi dengan teknologi pakan atau yang lain-lainnya sih. Itu menurut saya menjadi solusi yang paling efektif untuk saat ini. Terus nih Kang, saya mau nanya nih, Akang waktu di Vapet itu ngerasa ada perubahan gak sih Kang? Maksudnya kayak pengembangan diri Akang nih selama di Vapet apa aja nih? Oke. Zaman saya kuliah dulu ya, kalau misalkan teman-teman di masa saya itu selalu bilang zaman Akang baheula gitu. Kalau zaman saya dulu itu kita selalu dekat sama senior, dekat sama junior, dan kita itu lebih banyak ngobrol daripada main handphone gitu. Kalau zaman dulu itu game gak terlalu banyak kayak sekarang lah, dan medsos juga tidak terlalu banyak berkembang kayak sekarang. Jadi kita selalu menyempatkan ngobrol, dan akhirnya skill berbicara kita terlatih. Terus skill tawar menawar ya, dalam ngobrol itu kan kita bisa ada skill yang menimbulkan kira-kira kalau seperti ini bagaimana ya, pemecahan masalah seperti itu. Skill-skill seperti itu yang memang menjadi yang saya rasakan ada perubahan di dalam diri saya. Terus juga skill-skill tentang peternakan, khususnya kalau contoh simpelnya gini lah, Idul Adha nih, sebentar lagi Idul Adha. Kita sebagai anak peternakan itu tidak dipandang bahwa saya UKM-nya mah kelinci, gak ada hubungannya sama Idul Adha. Saya UKM-nya ayam, gak ada hubungannya sama Idul Adha. Saat Idul Adha, kita sebagai anak peternakan, kita pasti ditanya, gitu kan? Bener gak sih? Gitu. Dan saya mengalami itu dulu. Saat Idul Adha saya ditanya, bagaimana cara merobohkan sapi? Saya search di YouTube, dan sekarang banyak yang merobohkan sapi di Indonesia sudah seperti itu. Dulu jarang, gitu. Dan saya pernah melakukan itu dan itu efektif, gitu. Contoh hal simple dari situ aja. Kita jadi lebih dihargai oleh masyarakat. Yang tadinya nggak tahu siapa kita, jadi tahu, oh si Aeta gitu. Si Akang itu gitu kan, yang waktu kemarin ngerubuhin sapi tapi caranya bagus gitu kan. Itu menjadi hal-hal yang menurut saya itu upgrading skill gitu. Karena kita berbicara kita anak peternakan, ya kita dituntut harus serba tahu gitu. Kita dituntut harus serba bisa gitu. Jadi saya rasa
banyak sih hal-hal yang berkembang dari diri saya pada saat saya masuk ke peternakan gitu. Tidak hal-hal, kalau saya dulu sebetulnya sebelum masuk peternakan orangnya apa ya, kalau pendiam gitu, introvert ya. Ya Kalau kan? kalau anak-anak zaman sekarang itu bilangnya introvert. Nah saya dulu orangnya seperti itu, tapi setelah masuk peternakan karena tadi kita itu lebih banyak ngobrol sama senior, kita lebih banyak ngobrol sama teman-teman, akhirnya rasa percaya diri mulai muncul dan mungkin itu yang harus dilakukan oleh anak-anak peternakan sekarang gitu. Karena saya bertemu dengan beberapa anak-anak peternakan yang ada di Aba Farm, yang ada di kampus juga. Saya kebetulan karena sekarang lagi S2 juga, jadi saya tahu teman-teman di kampus seperti apa. Itu sih hal-hal yang seperti itu harus mulai dikeluarkan lah. Itu karena untuk upgrading skill masing-masing, dan nanti efeknya ke depannya memang menjadi kalau orang bilang mah kita akan dikenal, dan pada saat orang butuh sesuatu yang mereka cari adalah kita, gitu sih kalau dari saya. Oh, jadi di dunia perkuliahan itu kita itu jangan cuma nyari materi sama dosen doang ya, Nah, gitu ya Kang ya. itu, Jadi kita juga betul, harus betul. nge-upgrade soft skill sama hard skill kita gitu ya Kang. Betul. Dan utamanya jangan jauh dari dosen. Kita harus deket sama dosen ya. Misalkan ada dosen yang memang ngobrolnya enak gitu. Kalau saya sekarang kan deketnya sama Kang Mansur gitu kan. Jadi beliau selalu punya inspirasi dan motivasi gitu buat saya. Harusnya Aba itu seperti ini. Nah itu buat saya sih itu adalah salah satu kelebihan bahwa kita dekat dengan dosen gitu sih. Nah Kang, selain untuk aktif di perkuliahan gitu Kang, bahkan Akang ikut UKM juga nih ya Kang ya. Nah untuk di UKM sendiri apa aja sih Kang yang Akang rasain gitu? Nah sebetulnya saya dulu kuliah itu lebih banyak di UKM. Jadi saya kalau misalnya teman-teman itu ada yang kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kalau saya kuliah UKM gitu. Saya dulu di KSPTP sering nginep, bahkan mungkin hampir setiap hari saya nginep di sana. Terus juga memang yang saya rasain hard skill kita terbantu itu di UKM. Apa yang kita tadi pelajari di tempat kuliah bisa kita aplikasikan di UKM, atau kita bisa cari pembuktiannya di UKM gitu. Itulah pentingnya kenapa harus masuk UKM gitu. Pada saat kita dapat materi kuliah seperti ini, kita coba praktekin, kita coba cari tahu betul nggak sih hal itu gitu. Karena pada saat itu kita praktekkan, itu kita coba, otomatis otak kita akan menyimpan kegiatan itu. Biasanya kalau cuma materi lupa gitu, minggu depan udah lupa aja gitu. Terkerasa sama saya, hari ini materi keluar dari kelas ya udah lupa lagi gitu. Tapi kalau misalkan memang kita coba di UKM, yang saya rasain, oh ini ya yang kemarin diajarin itu gitu. Akhirnya ya pada saat ditanya sama dosen kita tahu, dan kita bisa lebih aktif, bisa nanya ke dosen, Pak hal ini tuh kemarin saya coba kok seperti ini ya hasilnya gitu, beda dengan materi, dan itu dosen akan melihat itu sebagai nilai plus gitu, kok anak ini aktif banget gitu kan ya. Nah itu sih kelebihan dari UKM menurut saya gitu. Nah selama masa perkuliahan nih Kang, Akang pernah nggak sih berada di titik terendah gitu? Waduh ini berat nih. Jadi gini, saya dulu datang bukan dari keluarga orang yang mampu ya. Meskipun keluarga saya punya perusahaan, tapi perusahaan itu tidak selalu berjalan mulus gitu. Saya pernah waktu itu untuk bayar SPP itu, saya curhat aja ya ini ya. Untuk bayar SPP itu saya harus gadein laptop gitu. Saya gadein laptop
Padahal itu laptop kuliah saya gitu kan. Dulu SPP saya itu cuma 2 juta per 1 semester ya. Saya harus gadein laptop dan IPK saya rendah gitu. Saya hampir memutuskan untuk ya udahlah nggak usah kuliah lagi aja gitu. Saya nggak punya biaya dan saya kuliah kacau gitu. Saya berpikir itu yang saya pikirin bukan gimana caranya saya bisa kuliah lagi. Dulu yang saya pikirin gimana caranya saya ngomong sama orang tua saya gitu. Gimana ya saya bilang. Tapi setelah orang tua saya tahu, orang tua saya bilang biar mama dan ayah yang tanggung. Saya sedih banget itu. Biar mama sama ayah yang tanggung. Akhirnya saya bisa bayar SPP. Nah dari situ ya kita ngelihat orang tua kita banting tulang ya buat kita belajar, buat kita ngejar gelar. Ya dari situ saya seriusin gitu kuliahnya. Meskipun ya saya nggak serius-serius banget. IPK saya bukan IPK yang tinggi gitu kan. Kalau misalkan boleh dibilangin, saya itu mahasiswa PMDK. Tahu nggak PMDK? Gak tahu apaan tuh Kang. Persatuan Mahasiswa 2 koma gitu. Saya itu dulu IPK terakhir saya itu 2 koma. Teman-teman gak usah tahu lah komanya berapa, saya malu gitu. Cuman saya adalah Persatuan Mahasiswa 2 koma gitu. Bukan saya membanggakan diri, tapi jangan jadikan IPK itu sebagai batasan diri gitu. Karena saya IPK-nya kecil, saya nggak berani buat melakukan sesuatu yang besar gitu. Karena saya IPK besar, saya tidak mau melakukan sesuatu yang kecil gitu. Apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi tujuan kita tidak terpengaruh oleh IPK. Kalau misalkan menurut kita itu akan mengembangkan diri kita, laksanakan. Itu sih kalau dari saya. Jadi jangan terpaku sama IPK doang ya Kang ya. Jadi mau kecil gitu, mau besar, kalau kita misalnya punya niat buat usaha, jalanin aja gitu ya Kang. Ya kecil nggak apa-apa, besar lebih bagus gitu. Tapi jangan menjadi beban, IPK-nya harus besar, jadinya stres, janganlah. Kalau kayak gitu mah. Contohlah saya, IPK-nya kecil. Jangan dicontoh IPK. Kalau IPK kecil jangan dicontoh ya. Gitu sih. Nah Kang, selama kan Akang dari awal nih udah punya ekspektasi nih ya masuk ke Vapet tuh kayak gimana. Nah apakah sekarang ekspektasi tersebut udah terpenuhi gitu Kang? Oke. Ekspektasi sudah terpenuhi atau belum? Kalau orang berekspektasi itu pasti tinggi ya gitu. Mungkin kalau ekspektasi itu harus menjadi, kalau saya di peternakan domba, harus menjadi peternakan paling besar di Indonesia ataupun minimal di ASEAN. Benar gak sih? Benar. Itu ekspektasi kan? Kalau saya bilang ekspektasi saya seperti itu, otomatis belum tercapai gitu. Tapi setidaknya saya dulu bermimpi untuk menjadi pengusaha, dan sekarang saya sudah menjadi di titik itu. Bukan manusia kalau tidak bermimpi gitu kan. Saya selalu punya mimpi-mimpi kecil, dan dari mimpi-mimpi kecil itu saya berharap mimpi kita menjadi besar. Dan ekspektasi itu dari kuliah sampai sekarang ekspektasi saya sudah tercapai. Tapi ekspektasi yang lain itu terus bermunculan dan terus bertambah, dan insya Allah selalu saya kejar gitu. Jadi kalau bicara ekspektasi kuliah, saya sudah tercapai untuk menjadi pengusaha gitu. Tapi untuk ekspektasi dalam hal peternakan ini masih jauh. Masih banyak mimpi saya dan tim saya di Aba Farm untuk mengejar ekspektasi yang kita mau. Karena Kang, ini untuk sebagai sarjana peternakan gitu ya Kang, kan selain bisa jadi bisnis gitu ya, terus bisa juga kerja di orang lain. Nah di bidang apa aja sih Kang bisa kerjanya gitu kalau anak peternakan itu sebenarnya? Gini, sebetulnya fakultas itu hanya mengarahkan gitu ya, karena fakultasnya peternakan mengarahkannya ke peternakan. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya dulu dan kakak-kakak angkatan saya mungkin ya,
akang ece yang di atas saya itu, mereka ternyata kerjanya di mana aja. Jorok barudak Vapet mah gitu ya. Ada teman saya yang sekarang kerjanya itu di bandara. Dia kerja di bandara jadi pokoknya vital lah gitu. Itu anak Vapet ada itu. Dan ada juga yang sekarang kerjanya dia manajer bank. Oke lah, kalau bank memang banyak ya Vapet masuk bank. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah orang-orang Vapet itu dia struggle-nya kuat. Dia bisa ditempatkan di mana saja. Gitu. Itu yang saya lihat dari Akang Ece dulu itu seperti itu. Saya nggak tahu teman-teman sekarang seperti apa karena yang saya lihat baru kulitnya aja gitu ya. Yang saya lihat ya teman-teman yang saya kenal gitu. Dan saya belum tahu kalau yang lain-lainnya seperti apa. Tapi yang perlu digarisbawahi seperti saya bilang tadi bahwa anak Vapet itu struggle-nya tinggi gitu. Dia mau ditempatin di mana aja, dia kuat gitu. Dan dia bisa untuk ngejar itu. Keingintahuannya tinggi. Malah dulu itu kalau dulu orang-orang peternakan cari orang-orang yang kuat di lapangan, yang struggle, pilihannya adalah Vapet Unpad. Itu perlu kita banggakan gitu sih. Jadi jaga terus citra itu agar ya terkenal lagi lah Vapet Unpad itu dengan ke-struggleannya gitu. Terus kita kuat ditempatkan di mana saja, mau tugas apa saja gitu. Karena ya saya lihat di Akang Ece dia mau back office bagus, mau diturunin ke lapangan juga keren gitu. Jadi mau ditempatin di mana, hayu. Nah itu anak Vapet. Gitu. Jadi anak Vapet itu kuat-kuat ya Kang, under pressure juga mereka tetap jalan gitu ya. Harus disiapkan dari sekarang agar nanti pada saat lulus sudah terbiasa dengan hal itu. Gitu. Nah kalau di dunia pekerjaan sendiri nih Kang, biasanya hambatan-hambatan apa aja sih Kang yang sering terjadi gitu? Kalau dunia pekerjaan itu luas ya. Hambatan-hambatan pasti datang karena ini adalah suatu kegiatan yang menghasilkan uang gitu. Pasti ada kita punya saingan gitu. Kita pasti punya hal-hal yang menurut kita tidak sesuai gitu. Dan kita pengennya kayak gini nih. Sementara perusahaan pengennya kayak gini gitu. Ada hal yang berbeda yang menurut kita bagus tapi belum tentu itu bagus. Dan ada hal-hal yang menurut kita buruk belum tentu itu buruk. Gitu. Jadi hambatan-hambatan yang menjadi kekurangan itu, hal-hal yang menjadi hambatan itu harus kita minimalisir dengan cara kita berpikir luas. Gitu kan. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan itu seperti itu. Berpikir luas. Kalau hambatan-hambatannya sih pasti setiap kegiatan pasti ada gitu. Contoh kita jalan dari rumah ke kampus ada hambatannya, ada macet. Terus misalkan ternyata bannya bocor, ada gitu. Dan hambatannya apa saja? Banyak gitu. Di dunia pekerjaan itu hambatannya banyak gitu. Apalagi kita bekerja dengan makhluk hidup yang tidak bisa kita tentukan bahwa ini A nanti hasilnya harus B, nggak bisa gitu. Ini bukan mesin, kita bukan bekerja dengan mesin gitu. Kita bekerja dengan makhluk hidup yang ada takdir, ada genetik gitu kan ya, kita belajar itu, ada manajemen, ada pakan, kita kan belajar itu kan gitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita prediksi itu bisa menjadi hambatan, tapi jangan dianggap sebagai